Berikut ada 14 peristiwa sejarah yang terjadi di tanggal 1 Juli. Carl Ludwig adalah seorang astronom amatir asal Jerman. Asteroid 6 Hebe adalah sebuah asteroid pada sabuk utama yang besar, dan masanya sekitar 0,5% dari total massa yang ada di sabuk utama. Kerapatan limbak yang tinggi ini menandakan objek yang sangat padat yang belum terpengaruhi oleh benturan. Hal ini tidak umum untuk asteroid seukuran Hebe, yang umumnya mereka merupakan rubble pile yang tidak terlalu terikat. 13. Selama abad ke-19, penjajahan terhadap Kanada membuka jalan pada peningkatan otonomi bagi negara tersebut yang sedang tumbuh. Pertumbuhan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk pertahanan bersama, keinginan untuk membangun sistem kereta api nasional, dan perlunya menemukan solusi untuk masalah konflik Prancis dan Inggris. Ketika Canadian Maritime mengadakan konferensi, delegasi dari provinsi lain di Kanada turut hadir. Bahkan, pada tahun yang sama, konferensi lain diadakan di Quebec. 1 tahun sesudahnya, perwakilan Kanada pergi ke London untuk bertemu dengan pemerintah Inggris. Pada tanggal 1 Juli 1867, dengan berlalunya British North America Act, Dominion of Canada secara resmi didirikan sebagai entitas pemerintahan sendiri di dalam kerajaan Inggris, alias merdeka. Abdul Rahman Saleh lahir di Jakarta 1 Juli 1909, yang dikenal dengan nama julukan Karbol. Abdul Rahman Saleh adalah tokoh radio Republik Indonesia dan juga Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Semasa bersekolah di GHS atau Sekolah Tinggi Kedokteran, ia sempat tergabung dalam beberapa organisasi pemuda seperti Jong Java, Kepanduan Bangsa Indonesia, dan Indonesia Muda. Atas keterlibatannya dalam militer, ia pun diangkat menjadi Komandan Pangkalan Udara Madiun, sembari menjadi dosen di Perguruan Tinggi Dokter di Klaten, Jawa Tengah. Bersama Adi Sucipto, Abdul Rahman ditugaskan ke India saat agresi pertama Belanda. Dalam perjalanan pulang, pesawatnya ditembak hingga jatuh dan terbakar, sesaat sebelum tiba di Maguwoharjo, Sleman. Peristiwa inilah yang akhirnya dikenal sebagai Hari Bakti TNI AU. Namanya lantas diabadikan sebagai Pangkalan TNI Angkatan Udara dan Badara di Malang, dan nama piala bergilir dalam Medical and General Biology Competition. 11. Pada 1 Juli 1916, Sekutu memulai serangan mereka di garis Jerman yang dibentengi ketat di sepanjang Somme di bagian depan barat pada Perang Dunia I. Inggris menderita 60.000 korban dan 19.000 diantaranya tewas. Ini merupakan jumlah tewas terbesar dalam satu hari sepanjang sejarah militer Inggris. Konferensi Bretton Woods secara resmi dikenal sebagai Konferensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah pertemuan 730 delegasi dari seluruh 44 negara sekutu di Mount Washington Hotel yang terletak di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk mengatur moneter internasional dan ketertiban keuangan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Konferensi diadakan dari 1 hingga 22 Juli 1944. Perjanjian ditandatangani bahwa setelah ratifikasi legislatif oleh pemerintah anggota, mendirikan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) dan Dana Moneter Internasional (IMF).
9. Pada awalnya, kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi. Sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian, 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11 _S.D. Jabatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara hingga saat ini. Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum, juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. 8. Tanggal 1 Juli 1962, Rwanda dan Burundi, dua negara yang saling berbatasan di Afrika, meraih kemerdekaan mereka masing-masing. Kedua negara ini sejak abad ke-18 dijajah oleh Jerman. Namun, setelah kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa menyerahkan kekuasaan atas kedua negara Afrika itu kepada Belgia. Resolusi PBB tahun 1962 akhirnya mengakhiri kolonialisme di Rwanda dan Burundi. Penduduk mayoritas Rwanda dan Burundi adalah suku Hutu dan Tutsi. 7. Pada tanggal 1 Juli tahun 1967, kejuaraan tenis Wimbledon yang ditampilkan di BBC Two menandai dimulainya televisi berwarna di Inggris. David Attenborough, pengendali BBC Two kala itu, adalah yang berambisi agar siaran TV berwarna pertamanya mengambil momentum Wimbledon. Tanggal peluncuran yang sebenarnya dilakukan Desember ditarik ke bulan Juli, sehingga BBC dapat mengklaim sebagai penyiar pertama di Eropa dengan layanan warna reguler. Prancis, Jerman, dan Belanda yang telah merencanakan peluncuran layanan warna mereka di musim gugur, semuanya disalib. 6. Pakta Warsawa berakhir secara resmi. Pakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO yang dibentuk pada 1949. Pembentukan Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Fakta ini berakhir pada 31 Maret 1991 dan diakhiri secara resmi dalam sebuah pertemuan di Praha pada 1 Juli 1991. 5. Britania Raya menyerahkan Hong Kong pada Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Juli 1997. Bekas jajahan Inggris, Hong Kong dikembalikan ke pemerintah Cina sebagai daerah administrasi khusus. Sementara itu, sejarah lain mencatat pada tanggal yang sama, tahun 1997, Hong Kong kembali ke pemerintah Tiongkok dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Pangeran Charles dari Wales, Presiden Tiongkok Chiang Zemin, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright. 4. 1 Juli 2004, Saddam Hussein dan 11 dari pembantu utamanya tampil di hadapan Pengadilan Khusus Irak untuk mendengar dakwaan atas tuduhan kejahatan perang dan genosida pada mereka. Saddam Hussein membantah legitimasi pengadilan dan menyatakan bahwa ia masih presiden Irak yang sah. Meskipun tidak ada pengacara untuk Saddam yang hadir pada sidang 1 Juli tersebut, istri pertamanya, Sajida Talfah, menyewa tim pengacara multinasional yang dipimpin oleh Muhammad Rashdan
dari Yordania, dan termasuk Aisha Gaddafi, Libya, Curtis Chopler, Amerika Serikat, Emmanuel Ludot, Prancis, dan Mark Hanselin, Swiss. Menjelang akhir sidang pertama, presiden yang digulingkan menolak menandatangani dokumen hukum yang membenarkan pemahamannya tentang dakwaan tersebut. 3. Jalur kereta api Qinzhou adalah jalur kereta api yang menghubungkan kota Xining di Provinsi Qinghai dengan Lhasa di Tibet, Republik Rakyat Tiongkok. Panjang jalur kereta api Qinzhou adalah 1956 km. Konstruksi jalur sepanjang 815 km antara Xining dan Golmud, jalur sepanjang 1142 km antara Golmud dan Lhasa dibuka pada tanggal 1 Juli 2006 oleh Presiden Hu Jintao. Jalur kereta api ini merupakan jalur kereta pertama yang menghubungkan Tiongkok Dalam dengan Tibet. Hal ini diakibatkan karena topografi dan ketinggian Tibet. 2. Final kejuaraan Eropa UEFA 2012 adalah sebuah pertandingan sepak bola yang berlangsung pada tanggal 1 Juli 2012 di Stadion Olimpiade di Kiev, Ukraina. Untuk menentukan pemenang kejuaraan Eropa UEFA 2012, juara bertahan Spanyol yang mengalahkan Jerman dengan skor 1-0 di final 2008 berhasil mempertahankan gelar setelah meraih kemenangan 4-0 atas Italia. Kemenangan tersebut sekaligus membuat Spanyol sebagai tim nasional pertama yang menjuarai 3 turnamen resmi FIFA secara berturut-turut. 1. Juli 2013, Kroasia bergabung dengan Uni Eropa. Sementara Presiden Ivo Josipovic menggambarkan momen itu sebagai momen bersejarah. Peristiwa ini terjadi hampir 2 dekade setelah kemerdekaan Kroasia yang ditandai dengan terjadinya perang yang brutal. Selamat datang di Uni Eropa. Presiden Uni Eropa, Jose Manuel Barroso, mengatakan kepada kerumunan massa. Presiden Josipovic mengatakan, ini sangat bagus dan menyenangkan bagi negara kami. Ini adalah hari di mana kami membuka lembaran baru dalam sejarah. Tambah dia. Sebelumnya, dia mengatakan dalam pertemuan para pemimpin negara-negara Uni Eropa, ini adalah pernyataan bahwa kita adalah bagian dari nilai-nilai budaya dan demokrasi yang dianut oleh Uni Eropa.